Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Nah guys, ini adalah kegiatanku sehari-hari sebagai duta Mugaru. Aku harus menyiapkan semuanya untuk kunjungan ke SD-SD. Yang pertama guys, aku harus memastikan kalau kameranya ini berfungsi dengan baik. Nah ini bisa geser-geser gini kan, ke kiri, ke kanan. Habis gitu bisa zoom in, habis itu bisa zoom out. Nah yang kedua guys, yang harus dibawa waktu kunjungan ke SD-SD itu adalah speaker, supaya suara kita tuh terdengar dengan jelas. Nah ini kita bawa, jadiin satu sama kameranya. Nah yang ketiga guys, yang harus dibawa waktu kunjungan ke SD-SD itu lighting. Kenapa aku harus bawa lighting? Ya supaya nanti waktu video itu pencahayaannya bagus. Ini kita jadiin satu sama kamera sama speaker biar nggak lupa. Nah yang keempat guys, yang harus dibawa ke SD-SD kalau memang diperlukan, nih kita membawa keyboard piano nih. Kenapa kok bawa ini? Ya nggak apa-apa, biar nanti tuh lebih asik. Nah ini dijadiin satu sama mereka semua biar gak lupa. Nah guys, dalam satu hari itu bisa 2 sampai 3 SD yang aku kunjungin. Kebayangkan capeknya tuh kayak gimana? Tapi sebagai duta Mugaru harus tetap semangat dan moodnya tuh harus tetap baik. Nah pasti ada beberapa dari kalian yang nanya, Kak gimana sih caranya biar tetap semangat dan moodnya bisa terus baik? Oke, sini aku kasih tahu rahasianya. Tapi ini buat kita aja ya. Oke, sini aku kasih tahu. Oke, jadi ini teman-teman rahasiaku biar tetap semangat. Kita taruh di sini dulu ya. Kita jalin satu supaya tidak lupa. Ini loh guys rahasiaku biar aku tetap semangat, yaitu Roma Malkis rasa kelapa kopior. Nah, untuk menikmati ini ya guys, aku harus ambil kursi dulu. Karena kan makan harus sambil duduk nih. Oke, aku duduk. Langsung saja kita nikmati Roma Malkis rasa kelapa kopior ya teman-teman. Bismillah. Rasanya enak banget. Dan yang pasti kelapa kopiornya tuh kerasa banget. Renyahnya tuh gak ada duanya. Dan bisa moodku tuh jadi lebih semangat dan lebih baik. Enak banget. Waduh, enak-enak apa sih? Kok gak bagi-bagi? Karena mau. Ya mau lah, tapi bukannya mau minta, tapi mau kasih kamu lagi. Kalau kelupaan itu bisa bahaya, tahu nggak sih? Nah ini tuh, biar makin enak. Ini rasa apa kak? Kok warnanya merah gini? Iya dong beda, soalnya rasanya tuh beda. Ini tuh Roma Malkis rasa sweet crackers. Maka nikmat yang banyak ini anak-anak sekalian itu ditujukan kepada Nabi. Tentu karena Nabi itu manusia sama dengan kita, berarti ayat ini juga ditujukan kepada kita semuanya. Apa itu? Kita ini diberikan nikmat yang sangat banyak. Bisa melihat apakah nikmat? Nikmat. Ada yang pengen matanya seketika tidak bisa melihat? Ada? Ada. Telinga bisa mendengar, apakah itu nikmat? Kalian duduk dengan nyaman, tidak seperti ditusuk-tusuk karena ada sakit. Untuk berjalan itu rasanya itu seperti tulang itu nempel di lantai, rasanya sakit luar biasa. Ada penyakit seperti itu. Sedangkan kita kan enak, main futsal masih lari ke sana kemari, tidak merasakan sakit. Apakah itu nikmat? Iya. Namanya siapa? Siapa? Fahri. Inna artinya apa? Sesungguhnya kami a'toina
Apa a'taina? Kami berikan. Sudah, yang lain diam. Ka. Engkau. Laki apa perempuan? Kalau perempuan, kalau perempuan apa? Apa perempuan? Ki. Sama dengan kalau kamu, anta, itu untuk laki-laki. Kalau kamu untuk perempuan, anti. Maka kalau laki-laki ka, perempuan ki. Ayah. Apa bahasa Arabnya ayah? Abun. Ayahmu laki-laki, abu, abuka. Ayahmu perempuan, ayahmu perempuan, abuki. Maksudnya ayahmu perempuan bukan ayahnya jenis kelamin perempuan. Misalkan saya sama Fahri, abuka berarti ayahmu. Tetapi kalau saya dengan Jamilah ngomong abuki, ayahmu Jamilah, ya kamunya itu kembali ke Jamilah yang perempuan. Yang namanya ayah tetap laki-laki, tidak boleh ayahnya perempuan. Siapa nama ayahnya? Jamilah, bahaya. Al-Kautsar, Fahri. Al-Kautsar. Apa Al-Kautsar? Nikmat yang banyak. Sehingga anak-anak sekalian, pertama, mari dibiasakan ke masjid, tidak ada yang lari. Termasuk ketika pulang, keluar, jangan lari. Karena masjid itu bukan tempat untuk lari. Kalau tempat yang memang digunakan untuk lari namanya lapangan atau lintasan. Dua, mari kita biasakan kalau ada informasi yang disampaikan didengarkan. Ini bagian dari kekuatan akhlak kita. Peduli. Peduli itu kekuatan akhlak yang nomor berapa? Visi pribadi yang jelas. Yang kedua, apa yang kedua? Berpikir positif. Yang ketiga, kekuatan akhlak. Kekuatan akhlak itu cirinya ada 3. Tertib. Kedua, peduli. Yang ketiga, santun. Ketika kalian berusaha mendengarkan, itu masuk ciri yang keberapa? Tertib, peduli, santun. Yang mana? Peduli. Baik Fahri, silakan duduk. Saya pengen satu lagi yang namanya depannya J, belakangnya R. Depannya ada V-nya, tengahnya ada. Depannya J, belakangnya R, tengahnya ada V-nya. Siapa? Ada? Pakai Z? Oh iya, Z. Ada V, ada R. Coba berdiri. Oh sudah. Ya, ini namanya Javier, ya. Kelas 9C. Baik. Javier, Al-Kautsar artinya apa? Apa Al-Kautsar artinya tadi?
Nikmat yang banyak. Apa Jafir? Nikmat yang banyak. Ya silakan duduk. Nikmatmu sangat banyak, silakan dinikmati sambil menikmati khutbah Jumat. Apa Jafir khotibnya? Enggak. Oh, ya. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum rangkaian Jumat ibadah dimulai, kami sampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Perolehan infak minggu ini sebesar Rp313.000. Kami sampaikan banyak terima kasih, semoga infak dan sedekah jamaah diterima Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan pahala yang sebesar-besarnya. Amin. Kedua, yang bertindak sebagai khotib dan imam Muhammad Fadur Rahman Nafis dan muadzin Darren dari kelas 8A. Selama khutbah Jumat berlangsung, kami menghimbau kepada para jemaah untuk menyimak dan memperhatikan dengan seksama dan dilarang untuk berbicara satu sama lain. HP, ponsel dan harap dinonaktifkan untuk sementara waktu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Untuk Bapak Khotib dipersilahkan ke mimbar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Nusalli wa nusallimu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun.
Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha Al-ayah. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat keluarga besar SMP Muhammadiyah Tiga Waru yang berbahagia, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk menikmati siang hari dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merayakan ibadah hari raya pekanan umat Islam, yaitu ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan di antara sekian ibadah Jumat yang pernah kita kerjakan, hari ini adalah saksi terbaik bahwa Jumat pada tanggal 11 Oktober ini adalah Jumat terbaik yang pernah kita kerjakan. Tak lupa solawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok teladan di mana masa mudanya itu tidak hanya berleha-leha, masa mudanya tidak hanya dijadikan sebagai kisah yang biasa-biasa saja, namun dari sejak kecil sampai dewasa banyak sekali suri tauladan ataupun kisah yang bisa kita ambil pelajarannya. Hadirin sekalian, di kesempatan yang berbahagia ini khatib selalu memberikan wasiat, dan ini juga berlaku kepada diri khatib yang menyampaikan, bahwa ayo sama-sama selalu meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut ini kalau tidak kita pupuk dari sekarang, lantas kapan lagi? Mumpung masih muda, mumpung Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita. Caranya bagaimana? Kerjakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, di bulan Oktober selalu identik dengan yang namanya pemuda. Yang namanya anak muda selalu digadang-gadang kehadirannya, tidak hanya untuk masa depan, tapi juga hari-hari yang akan datang. Bahkan dalam kisah, dalam sejarah, banyak sekali anak-anak muda itu menjadi pelopor perubahan untuk kehidupan setelahnya. Banyak sekali cerita bahwa yang namanya anak muda itu meskipun ia hidup dalam keterbatasan, tapi dia bisa membawa perubahan. Tidak hanya kita lihat di masa-masa yang sekarang, tapi bahkan sejak dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran sudah mengkisahkan, bahkan di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sebagai suri tauladan kita juga banyak sekali anak-anak muda yang dia membawa risalah hadis hingga sampai sekarang bisa kita sampaikan. Bayangkan hadirin sekalian, bulan Oktober mungkin kalau di Indonesia akan menjadi tanggalan hikmat, tanggalan pamungkas di setiap hari di mana dijadikan tanggal sebagai hari Sumpah Pemuda. Namun tahukah di balik tanggal tersebut banyak sekali peristiwa-peristiwa, banyak sekali sejarah yang perlu kita kulik lebih lengkap. Namun karena waktu menuju ke hari Sumpah Pemuda masih panjang, tidak salah kita coba menelisik ke belakang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membeberkan, mengkisahkan pemuda-pemuda terbaik yang mudah-mudahan bisa kita ambil pelajarannya dan bisa kita tiru bagaimana perjuangannya. Hadirin sekalian, ahli sirah nabawiyah Syekh Dr. Munir Ali Ghadban
beliau mengatakan dalam sebuah studinya bahwa tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan sebuah tempat bahkan sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan beliau meninggalkan 2000 pemimpin. Sekali lagi, sampai dari sejak Rasulullah hidup sampai kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah meninggalkan 2000 pemimpin yang mungkin pemimpin-pemimpin tersebut ada di dalam darah keturunan kita semuanya. Mungkin pemimpin-pemimpin tersebut ada di dalam darah-darah orang tua kita atau bahkan nenek dan buyut kita. Tidakkah kita malu bahwa ternyata di dalam diri kita ada keturunan-keturunan darah pejuang, ada keturunan pemuda-pemuda yang membawa perubahan. Lantas kalau kita berleha-leha, di manakah wajah kita sebagai anak muda? Bahkan 67% atau bahkan 70% hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai kepada kita itu diriwayatkan paling banyak adalah oleh anak muda. Contoh kecil saja, kalau kita pernah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau termasuk 7 dari sahabat, ya, di mana hidup di zaman Nabi dan juga anak kecil yang meriwayatkan hampir 5.000 hadis Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu hanyalah lakop, hanyalah julukan, di mana nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Beliau dinamakan Abu Hurairah karena pecinta kucing, maka kemudian dinamakan dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian tidakkah kita kenal dalam syair-syair yang selalu didendangkan sebelum sholat bahwa ada satu nama putri tercinta Nabi, istri tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah itu? Tidak lain adalah Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau termasuk wanita yang muda. Bahkan banyak hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa diriwayatkan oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi bayangkan Aisyah radhiyallahu anha, dari hal-hal kecil yang diriwayatkan melalui rumah tangga Nabi Muhammad SAW bisa sampai kepada kita, bisa tahu bagaimana Rasulullah SAW tidur, bisa tahu bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan ibadah sholat tahajud. Tidak lain karena dari Aisyah radhiyallahu anha. Tidak berhenti di situ para jamaah dan para jemaah sekalian. Di dalam Al-Quran sangat jelas sekali bahwa ada satu surat di mana surat ini juga menjadi salah satu surat yang disunnahkan untuk dibaca pada hari Jumat, yaitu surah Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi meskipun nama suratnya sudah jelas bahwa ini berarti gua, ya, akan tetapi di balik ayat-ayat tersebut terdapat cerita-cerita pemuda di mana dia bertakwa di antara orang-orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita coba baca sekilas di dalam ayat ke-10. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, idz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ingatlah ketika fityah, pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam goa, menghindari sifat-sifat buruk lingkungannya, menghindari pemerintahan ataupun kebijakan-kebijakan yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas ia masuk ke dalam goa dan berdoa, ya Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Kemudian ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bangun dalam kondisi pemerintahan sudah berbeda. Tidak berhenti di situ, tidak ingatkah kita bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bapak tauhid, betapa ikon ibadah kaum musyrikin saat itu
menyembah yang namanya patung, yang namanya anak kecil, melihat hal-hal yang tidak mengesahkan Allah, dia hancurkan. Bayangkan resikonya tidak hanya dibunuh, resikonya tidak hanya dipendam di dalam tanah, tapi dibakar di tengah-tengah api yang menyala. Dua kisah tersebut di dalam Al-Quran hanyalah sebagian dari kisah-kisah anak muda, hanyalah sebagian sejarah-sejarah yang sudah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Masih banyak sekali kisah-kisah yang perlu kita gali. Ada Nabi Yusuf alaihissalam ketika berlindung dari godaan cantiknya wanita, dan juga pemuda-pemuda lain yang perlu kita telisik. Hadirin sekalian rahimakumullah, saat ini dunia sudah semakin maju. Setiap tahun, setiap bulan anak-anak muda dilahirkan. Kita saat ini adalah bagian dari anak-anak muda. Kita jangan melihat dari segi umur, kita lihat bagaimana perjuangan kita bisa membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik. Sebagai contoh, ketika anak muda bisa meluruskan orang-orang di sekitarnya, maka dia menjadi anak pemuda yang bisa membawa perubahan. Ketika seorang pemuda bisa berbeda dalam kebaikan dan membawa lingkungan dalam tujuan kebaikan, maka dia bisa dikatakan sebagai anak muda yang sesungguhnya. Mudah-mudahan di antara fakta sejarah yang tadi disebutkan, bahkan di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Muhammad SAW, bisa menjadikan kita cermin, bisa menjadikan kita sebagai acuan, sebagai anak muda dalam menjalankan kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Al-ayah, sadaqallahul azim. Para jemaah sekalian, di khatib yang kedua ini, khatib hendak mengingatkan bahwa terdapat dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 13 bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita sebagai anak muda apa yang harus kita kerjakan, mengingatkan bagaimana tata cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan acuan sebagai pemuda. Artinya, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah, kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Dalam arti lain, ayat ini ingin mengatakan kepada kita semuanya yang membacanya dan mendengarnya bahwa siapapun pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman artinya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman artinya yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma ij'al
جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة اللهم انصرهم اللهم ادفع بلاء والغلاء في هذا البلد يا الله يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة